Halo semuanya, kali ini kita ada dalam pembahasan penting mengenai salah satu isu terbesar di era digital saat ini, yaitu kekerasan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dalam interaksi sosial kita. Namun, bersama dengan kemajuan teknologi, muncul pula tantangan baru yang harus kita hadapi, yaitu kekerasan digital. Mari kita eksplorasi lebih dalam isu ini dan kita cari tahu bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi kekerasan digital di Indonesia. Halo, gua Bima Ramadan. Saat ini gua mau ngebahas tentang isu kekerasan digital. Nah, mumpung di depan gua banyak teman-teman dari mahasiswa Stikom, ayo kita tanyain aja pada mereka gimana pendapat mereka tentang kekerasan digital. Let's go. Dalam lembaga pendidikan sering terjadi kekerasan digital juga. Yang kita lihat ada yang dibully sama temannya, ditendang, terjadi di Sulawesi. Nah, gimana sih pendapat teman-teman ini? Gimana ya? Ini menurut gue maksudnya kayak ini jadi kebiasaan sih, karena sehari-hari mereka main sosmed ya, jadi kayak melihat yang kekerasan gitu kayak udah hal biasa, padahal ini nggak hal yang biasa gitu kan. Jadi nggak sepatutnya juga sih. Jadi kayak sekarang tuh udah susah banget memfilter lah untuk masalah kekerasan atau hujatan segala macam gitu. Jadi mereka yang berada di dunia pendidikan pun bisa Iya. dibilang tidak terdidik ya secara moral. Lalu solusinya nih dalam dunia pendidikan terhadap kekerasan digital. Nah, jadi pada case ini regulasi juga harus diperkuat juga untuk menangani kekerasan digital ini. Oke, jadi supaya para siswa-siswa yang melakukan kekerasan itu dapat hukuman yang sesuai. Yang sesuai lah ya. Pentingnya edukasi digital tidak bisa diabaikan. Saat ini, banyak siswa maupun mahasiswa di Indonesia masih belum memahami cara melindungi diri mereka dari ancaman dunia maya. Kurangnya pengetahuan ini seringkali membuat mereka rentan terhadap kekerasan digital. Oleh karena itu, baik sekolah ataupun universitas perlu proaktif mengintegrasikan edukasi digital ke dalam kurikulum mereka. Bisa melalui program literasi digital, seminar, ataupun workshop. Kita bisa membantu generasi muda memahami resiko online dan cara melindungi diri mereka di dunia maya. Nah, kali ini gue bakal bahas nih tentang kekerasan digital dari berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Nah, harusnya ada nggak sih tanggung jawab yang adil dari platform-platform tersebut? Gimana sih pendapat teman-teman? Kalau menurut gue sih yang namanya di setiap platform digital di media sosial pasti mereka punya, kalau misalnya ada konten-konten yang gimana-gimana pasti ada yang bisa dilaporkan atau gimana. Report gitu ya? Iya, report, terus ngeblokir juga kan bisa kan. Nah, kita bisa ngelakuin hal itu tuh untuk Kan mengurangi. kalau misalnya kita ngeblokir itu kan dari pribadi kitanya yang punya sosmed. Kalau misalnya kita nge-report nih, itu enggak secara instan langsung ke take down gitu akunnya atau postingan itu gitu. Itu selain itu pendapat teman-teman tuh ada nggak sih harusnya tanggung jawab dari platform? Minim kontennya lagi untuk konten sensitif, misalnya dibuat konten sensitif untuk jangan sampai bisa masuk gitu. Harus difilter lagi. Nah, difilter lagi gitu. Jadi AI dari message yang tadi kita sebutin lah ya, seperti itu. Karena kan bahaya banget ya dilihat anak-anak kecil ataupun siapapun ya kan. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak sih solusi nih untuk untuk kekerasan dalam platform media sosial itu kan? Menurut gue solusi dari gue sendiri ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter harus mempunyai kebijakan privasi mereka masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada yang pelaporan, misalnya ada kekerasan digital tentang
oh ada laporan nih komennya yang negatif gitu langsung di kalau banned atau di apa gitu. Jadi harus ada kerjasama sama pemerintah. Itu sih solusi dari gue. Oke. Tapi ini dilema loh, kayak ada kebebasan bermedia sosial, ada kebebasan bersuara. Kalau misalnya kita ini udah sangat bebas lah. Apa perlu dikaji lagi itu pasal-pasalnya? Menurut gue sih harus ada ya. Jadi ada Harus dikaji pengkajian. lagi ya tentang kajian media sosial ini ya. Iya harus ada itu. Platform media sosial seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan digital. Meskipun banyak platform yang memiliki kebijakan anti kekerasan, implementasinya seringkali tidak efektif dan lambat. Platform media sosial tentu saja harus meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menangani kekerasan digital. Mereka tentu perlu untuk memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat respon terhadap laporan kekerasan. Selain itu, kita dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan ataupun organisasi non-profit dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman untuk semua pengguna.